Judul firman Tuhan pagi ini adalah Kristen anak-anak versus Kristen dewasa. Jadi kita mau belajar Kristen anak-anak itu seperti apa sih? Dan Kristen yang dewasa itu seperti apa? Karena ada satu kalimat yang berkata, menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Ada banyak orang sudah tua, tetapi tidak dewasa. Nah, secara fisik seperti itu, ternyata di dalam kerohanian juga seperti itu. Makanya tujuan khotbah pagi hari ini, setelah saudara mendengar, setelah saudara mengerti, kita tidak lagi jadi Kristen anak-anak, tetapi kita akan menjadi Kristen yang dewasa. Kenapa harus jadi Kristen yang dewasa? Karena kalau saudara baca kitab Wahyu, nanti ada perjamuan kawin anak domba. Jadi Yesus akan datang kedua kali, dia diumpamakan sebagai mempelai laki-laki. Dan gereja Tuhan, saya dan saudara, kita mempelai perempuan. Kita akan dijemput. Yang masuk pernikahan anak domba adalah mereka yang sudah dewasa. Kristen yang dewasa. Tetapi sebelum waktunya itu tiba, kalau hari ini saudara sudah berjuang dan terus berusaha menjadi orang Kristen yang dewasa, hidup kita hari ini itu pasti akan menjadi berkat untuk sesama. Kenapa ada banyak orang Kristen dari lahir, Kristen ke gereja, tetapi jadi biang kerok, jadi batu sandungan, tidak memberkati. Karena sesungguhnya kualitasnya itu masih anak-anak rohani. Ya, jadi pagi ini saya harap setelah saudara mendengar, belajar firman, saya dan saudara terus mau belajar, berproses, sampai titik menjadi Kristen yang dewasa. Amin. Yang pertama kita akan melihat Kristen anak-anak itu definisinya seperti apa sih? 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1-3 itu menulis ciri-ciri Kristen yang anak-anak itu seperti apa. Saudara nanti boleh menilai saya ini masuk dewasa atau masih anak-anak. Kalau dewasa terus ditingkatkan, kalau anak-anak ayo berbenah. Kita baca ayat-ayat ini bersama-sama, sudah dapat 1 Korintus 3 ayat 1-3, 1, 2, 3. Dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Jadi itu ciri-ciri orang Kristen yang masih anak-anak, masih duniawi. Dengan adanya iri hati, perselisihan, itu menunjukkan kita masih Kristen anak-anak. Nah, selanjutnya definisi Kristen dewasa itu apa? Ibrani pasal yang kelima ayat 13 dan 14, kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin. Saudara yang kekasih, kita sudah belajar tentang bangsa Niniwe. Kenapa ketika mereka bertobat Allah berbelas kasihan? Karena kalau kita baca di ayat-ayat itu ada firman Tuhan kepada Yunus. Tuhan berfirman, Yunus, bagaimana mungkin aku tidak mengasihani orang Niniwe yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat.
Nah, ternyata definisi daripada Kristen yang dewasa salah satunya adalah dia memiliki panca indera yang terlatih sehingga bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, secara fisik manusia itu ketika bayi dilahirkan dia sudah membawa panca indera. Ada mata untuk melihat, ada telinga untuk mendengar, ada lidah untuk mengecap. Makanya anak-anak kalau sudah biasa susu kaleng, begitu dikasih susu ASI dibuang sama dia. Atau juga sebaliknya. Kenapa? Karena di lidahnya itu dia sudah bisa merasakan. Nah, jadi anak lahir sudah membawa panca indera secara fisik. Tetapi bagaimana panca indera itu bisa berfungsi sesuai dengan apa yang diharapkan ketika Allah menjadikan manusia dengan panca indera, itu harus dilatih. Makanya anak-anak saya dari masih bayi itu dari dulu diajari. Ajari anak bawa bola yang warna-warni merah, kuning, biru, terus kasih di depannya dia. Biasanya kalau saudara kasih warna merah anak lihat begitu. Kalau saudara kasih bolanya ke kanan dia akan ke sana. Nah, itu salah satu latihan panca indera mata kepada anak. Kasih ke sana. Demikian juga anak masih bayi cuman bisa ngadep ke atas belum bisa kiri kanan. Orang tua sudah kasih teng. Suara ke sana nanti anak akan begini. Kalau suara teng-tengnya sini. Dia akan ngikutin. Itu untuk apa? Untuk melatih panca indera. Nah, ternyata rohani kita itu juga harus dilatih panca indera kita. Peka mendengar suara Tuhan, peka mata kita melihat rancangan Tuhan itu apa. Jadi itu tidak jadi secara natural. Menjadi Kristen dewasa itu nggak bisa bertumbuh secara alamiah natural. Tetapi itu perlu perjuangan. Seperti tadi, menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan. Saudara boleh lahir jadi orang Kristen dari kandungan. Saudara boleh puluhan tahun jadi Kristen. Tetapi untuk menjadi Kristen yang dewasa, saudara harus memilih. Saudara harus berani bayar harga. Jika tidak, sampai mati saudara tetap Kristen. Tapi Kristen anak-anak. Amin. Kita mau belajar kesimpulan definisi Kristen dewasa dan anak-anak itu apa? Kristen yang anak-anak ciri-cirinya yang kita baca di Korintus masih manusia duniawi. Manusia duniawi itu sama dengan manusia daging. Kalau saudara baca di Galatia ada buah roh, ada buah daging. Kalau saudara baca di surat-surat Paulus itu ada manusia daging, ada manusia roh. Ya, itu saya tidak bahas pagi ini tetapi nanti saudara baca. Yang kedua, ciri Kristen anak-anak itu belum dewasa. Anak-anak tuh kalau masih anak-anak belum dewasa tuh identik dengan egois, apa dia mau harus, fokusnya hanya aku nggak pernah berpikir tentang orang lain. Yang ketiga, anak-anak itu belum bisa makanan keras, hanya bisa susu. Nah, ada masanya anak bayi itu, kan ASI itu cuma sampai 2 tahun. Tetapi begitu 6 bulan, anak bayi itu sudah bisa dikasih makanan kasar. Nanti 1 tahun sudah bisa makan nasi seperti orang dewasa. Itu ada tahapannya, tetapi satu waktu pasti bisa kalau belajar. Tetapi seperti yang saya ceritakan, walau sampai kelas 6 SD, tetapi tidak pernah dilatih makan nasi, makan keras, hanya susu. Susu memang bikin kenyang, susu memang bisa mencukupi kebutuhan manusia, apalagi kalau susu yang mahal. Tetapi kan manusia tuh ususnya semuanya tuh terlatih harusnya untuk yang keras, sesuai dengan pertambahan usia. Tetapi kalau tidak pernah dilatih, ya akibatnya fatal juga, bisa mati. Amin saudara. Jadi kehidupan rohani kita itu tidak jauh-jauh beda dengan gambaran fisiknya kita. Bagaimana saudara bisa punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Bagaimana pandangan saudara bisa tembus kepada kekekalan. Bagaimana saudara bisa menikmati perasaan Tuhan. Apa yang Tuhan senang, saudara senang. Apa yang Tuhan gak suka, saudara gak suka. Itu ternyata dilatih. Dan saudara ketika melatihnya, ketika saudara mendengar firman yang keras, saudara santai aja. Saya pernah diomongin sama jemaat, Bu Pendeta. Khotbah Bu Pendeta itu keras-keras loh, pedas-pedas loh. Saya cuma senyum, ada jemaat lain yang nyahut. Ya nggak apa-apa, kita kan sudah terbiasa. Ya tetapi kalau orang yang baru-baru datang kaget-kaget juga. Saya bilang nggak apa-apa,
Sudah terbiasa begini, nanti begitu saudara dengar yang ringan-ringan, ya saudara akan bisa berpikir, ini bawa saya menjadi dewasa, bawa saya berubah atau tidak. Karena kalau saudara lihat api kekekalan, itu khotbah yang keras-keras pun belum tentu membawa saudara ke sorga. Tapi nanti begitu saudara masuk pengadilan Tuhan, saudara akan mengerti bahwa justru yang keras itu membuat saya berubah, membuat saya dewasa, membuat saya ada di sorga. Amin. Apalagi ciri Kristen anak-anak, ayat di Korintus tadi, iri hati. Saudara hatinya ada iri-iri enggak? Tahu enggak iri hati itu apa? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ada yang begitu di sini? Enggak ada. Enggak ada yang ngaku apa memang enggak ada? Selanjutnya perselisihan. Pernah enggak selisih-selisih pendapat, sampai berantem, sampai pukul-pukulan? Itu ciri Kristen anak-anak. Kristen yang dewasa ciri-cirinya adalah makanan keras udah kuat dia. Ususnya udah kuat, panca inderanya udah terlatih. Dan yang kemudian dapat membedakan baik dan jahat. Jadi kalau panca indera rohani kita terlatih, biasa duduk diam di kaki Tuhan, peka mendengar suara Tuhan, belajar firman Tuhan, mengerti rencana ilahi sampai tembus pada kekekalan. Hati kita nih dilatih, perasaan kita dilatih peka dengan hatinya Tuhan. Itu lewat latihan, akhirnya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Nah, di dalam konsep perjanjian lama, manusia itu punya dua pilihan. Kamu mau menjadi orang baik atau jadi orang jahat? Orang baik itu apa? Ia melakukan hukum. Orang jahat itu apa? Ia melanggar hukum. Tetapi dalam konsep perjanjian baru di mana saya dan saudara hidup hari ini, setelah Yesus mati di kayu salib, setelah Yesus membayar dosa, menyelesaikan masalah dosa, setelah Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara, kita orang yang percaya pengikut Kristus, kita punya 3 pilihan. Jadi bukan 2 lagi, ada plus 1. Nah, 3 pilihan saudara bebas memilih. Yang pertama saudara mau jadi orang jahat, melanggar hukum. Atau yang kedua saudara memilih jadi orang baik, hidup sesuai hukum yang berlaku, aturan-aturan. Atau yang ketiga saudara mau menjadi orang yang sempurna. Kesempurnaan tuntutan Allah itu muncul di konsep perjanjian baru. Perjanjian lama tidak ada pilihan itu. Kenapa? Karena ketika Yesus mati di kayu salib, dia menyelesaikan masalah dosa. Manusia yang berdosa bisa kembali terhubung dengan Allah Bapa, bisa memanggil ya Aba, ya Bapa. Itu bagian Yesus kayu salib. Dan manusia bukan hanya sekedar sampai di titik memanggil ya Aba, ya Bapa. Bukan hanya sekedar terkoneksi kembali dengan Allah, tetapi bagian manusia dalam keselamatan, bagaimana dia berjuang mengerjakan keselamatan sampai Filipi 2 ayat 5 memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu yang namanya sempurna. Jadi setiap ucapan kita, setiap tindakan kita itu bukan berdasarkan norma hukum, tidak membunuh, tidak mencuri, tetapi berdasarkan pikiran, perasaan Allah. Berdasarkan isi hatinya Allah. Contohnya, kalau mau jadi orang baik berdasarkan hukum, jangan membunuh. Saudara tidak menghabisi nyawa orang, berarti saudara orang baik. Tidak ada alasan saudara masuk penjara karena membunuh, karena saudara tidak menghabisi nyawa orang. Tetapi orang sempurna yang memiliki pikiran perasaan Kristus, dia tidak membunuh, tidak menghabisi nyawa. Tetapi ketika di pikirannya ada kebencian kepada seseorang, di hadapan Tuhan dia sudah membunuh. Demikian juga dengan berzina. Berzina menghampiri seseorang yang bukan pasangan resmi kita. Itu konsep perjanjian lama. Ketika saudara tidak menghampiri orang yang bukan suami atau bukan istrimu, kamu dinamakan berzina. Tetapi ketika kamu tidak menyentuh lawan jenis yang bukan pasanganmu, kamu tidak berzina. Tetapi konsep perjanjian baru, orang yang sempurna bukan hanya menjamah, bukan hanya mendekat lawan jenis yang bukan pasangan. Tetapi ketika baru muncul di dalam pikiran sekalipun, itu sudah berzina di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan pikiran perasaan Tuhan. Kalau hukum kan hanya semua yang tertulis. 1, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan lewat lampu merah.
Tetapi perasaan Allah itu enggak dibahasakan dengan kata-kata yang ditulis. Tetapi Roh Kudus di dalam kita. Ketika Roh Kudus berfungsi dengan baik dalam hidup kita, kita punya kepekaan. Tubuhku adalah bait Allah, pikiranku harus pikiran Kristus. Bukan pikiran iblis, bukan pikiran najis. Amin. Mengerti sampai sini? Nah, dari dua kesimpulan ini, ciri-ciri ini, saudara bisa membayangkan saudara sudah masuk Kristen yang dewasa atau masih Kristen anak-anak. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saudara sudah bisa tahu diri saudara sebelah mana? Saya nggak nanya saudara dewasa atau anak-anak, tetapi sudah bisa. Oh, saya di kelompok ini ya, udah bisa? Bisa ya? Kalau sudah dewasa, puji Tuhan, terus berproses jadi lebih baik. Kalau masih anak-anak, ayo dengar firman Tuhan, buka mata yang jelas supaya kita bisa mengerti dan kita bisa berubah setelah pulang dari gereja. Amin. Nah, jadi pertanyaan, Bu Pendeta, kenapa ada orang Kristen sudah dari lahir dari kandungan Kristen tapi tidak jadi dewasa? Kenapa sudah datang di gereja, sama-sama jemaat dengar kebenaran yang sejati, dia bisa bertumbuh, kenapa saya tidak bisa bertumbuh? Saudara pernah lihat bunga bonsai enggak? Itu bunga bonsai, saya pernah ke Puspem dulu, ada pameran bonsai. Itu bonsai itu pendek-pendek, kalau akarnya udah tua, batangnya udah tua, tetapi pendek dibikin gitu, itu mahal, bisa ratusan juta harganya saudara. Nah kalau bunga bonsai, semakin pendek tidak bertumbuh tuh semakin mahal. Coba lihat sebelah kanan, bilang kamu kan bukan bonsai, jangan puas ada hari ini. Lihat sebelah kiri kanan. Ay, bonsai. Kita nih manusia, kita diberi panca indera. Bonsai nggak punya panca indera. Kita diberi panca indera dan kita punya tugas melatih panca indera kita. Supaya jangan mau yang susu, wah khotbahnya lucu, oh aku diberkati. Wah aku anak raja, aku anak Allah. Setiap sakit dalam nama Yesus sembuh. Setiap datang parkiran penuh ada yang satu keluar. Wah memang anak Allah, anak raja malaikat sediakan. Tetapi kalau kita dewasa, apapun peristiwa, kejadian, orang bilang baik, orang bilang tidak baik. Kalau kita sudah dewasa, kita punya mata yang tembus pada kekekalan. Semua mendatangkan kebaikan. Amin. Kenapa ada orang Kristen tidak bisa bertumbuh? Padahal firmannya sama, gerejanya sama, gereja Karmel, duduknya bersebelahan. Dia kok bisa terbang jadi Kristen dewasa? Saya kok tetap bukan imut-imut, amit-amit. Karena kan Kristen anak-anak itu tidak lucu ya. Yang pertama alasannya, dari ini semua dari ayat-ayat Ibrani sama Korintus ya. Saya bikin kesimpulannya. Tidak bertumbuh alasan yang pertama karena lamban dalam mendengarkan. Yang kedua harus diajar ulang. Baru mengerti, sudah ngerti juga belum ngeh. Dan yang ketiga tidak memahami kebenaran. Yang keempat tidak melatih panca indera. Nah kalau saudara belajar di dunia anak-anak itu, dunia pendidikan, cara anak belajar itu berbeda-beda. Ada anak dia harus duduk manis memperhatikan, dia ngerti. Semua guru tanya dia jawab karena dia memperhatikan. Tetapi minggu depan gurunya masuk lagi ditanya, dia lupa. Nah tipe anak seperti ini seharusnya dia pulang sekolah dia baca lagi. Seharusnya besok sebelum ketemu guru itu lagi dia harus belajar lagi. Jadi ada tipe yang harus diulang-ulang baru benar-benar nancep. Tetapi waktu pertama dia dengar dia ngerti. Tapi besok aduh aku lupa. Tapi di halaman 3 itu sebelah kanan. Tapi isinya dia lupa. Nah ada anak yang jalan ke kiri ke kanan tidak bisa duduk manis. Tetapi begitu gurunya tanya dia bisa jawab. Yang duduk manis ditanya gak bisa jawab. Nah ada tipe anak gak belajar, keluyuran, giliran ulangan 100 tapi gak nyontek. Ternyata waktu gurunya ngomong dia memperhatikan. Jadi begitu itu dia sudah gak belajar lagi. Nah ada tipe anak sudah belajar mati-matian besok ulang semalaman. Begitu keluar dapat nilai 7. Padahal semalaman belajar. Ada orang kalau belajar tuh harus sepi. Saya tuh kalau belajar harus sepi, diam gak boleh ada suara.
Ada anak kalau belajar, lagi belajar menghafal, telinganya bisa pakai headset dengar musik. Jadi ini, kenapa ada yang tidak memahami kebenaran? Poin 3. Karena kalau saudara belajar tentang benih yang ditaburkan, perumpamaan tentang penabur, itu sama-sama jemaat Karmel. Sama-sama duduk, sama-sama yang khotbah gembalanya. Firmannya sama, judulnya sama, waktu durasinya sama. Tetapi lewat perumpamaan penabur, ternyata yang 25% itu jatuh di pinggir jalan. Begitu jatuh langsung datang blek burung makan, habis gak ada sisa. Ada kelompok yang kedua yang 25% jatuh di tanah yang tipis. Bertumbuh tetapi karena panas terik gak kuat akar langsung mati. Ada yang jatuh di tanah berbatu-batu. Dan yang jatuh di tanah yang subur itu cuma 25%. Kalau kita ambil 4 kelompok berdasarkan 100%. Makanya saudara pastikan benih itu tertanam di hati yang baik. Supaya apa? Supaya memahami kebenaran. Jadi itu bukan jatuh dari sorga, bukan mujizat saudara jadi dewasa rohani. Itu pilihan saudara dan saudara harus berani membayar harga. Berani bayar harga, kebenaran saudara bisa pahami itu harus diulang-ulang-ulang. Makanya kenapa Bu Pendeta udah selesai baca Alkitab harus baca lagi. Kenapa sudah doa hari ini besok harus doa lagi. Setiap hari harus doa, pagi doa, siang doa, malam doa. Setiap hari baca Alkitab, pagi baca Alkitab, siang baca renungan, malam baca Alkitab. Kenapa sepanjang umur itu selalu dihiasi dengan doa, baca Alkitab, dengar firman? Kenapa? Karena kita sudah dengar, sudah mengerti, belum tentu melakukan. Apalagi kalau nggak baca, nggak dengar, kapan ngertinya? Amin. Dan kedewasaan rohani itu tidak diukur dari seberapa saudara memahami, seberapa saudara mengerti. Orang dewasa rohani dilihat dari seberapa kebenaran yang dia ngerti, dia ejawantahkan di dalam perbuatannya. Kita kan lihat orang dewasa enggak tuh dari perbuatannya, bagaimana dia merespon. Betul nggak saudara? Amin saudara? Amin. Nah kadang-kadang kita datang ke gereja ngerti firman perlu perjuangan. Wah mandi pagi-pagi, wah duduk, aduh pas ngantuk harus buka mata, itu udah berjuang. Mau datang ke gereja udah berjuang, mau fokus udah berjuang. Tetapi nggak selesai sampai situ, sampai saudara ngerti itu perjuangan. Tetapi nggak selesai situ, ada tahap selanjutnya bagaimana dari mengerti jadi ngeh. Ada orang ngerti, tetapi ketika dia pulang dari gereja, oh firman Tuhan tadi pagi itu, kasihi musuhmu. Kalau ada orang berbuat jahat, ampuni dia. Berkati dia, doakan dia. Giliran 3 hari kemudian ada orang bikin saudara marah. Pokoknya, saudara, benar-benar tanduknya keluar, ininya panas, marah, benci, dendam, semua berkecamuk. Terus saudara ingat, oh iya kata firman Tuhan, aku harus mengasihi musuh. Dan saudara berusaha mengampuni dia, mengasihi dia, menyebut namanya, berdoa dan memberkati dia. Setelah saudara bisa melakukan semua itu namanya bukan ngerti tetapi ngeh. Ngehnya begini, oh ternyata melakukan firman itu tidak mudah ya. Tetapi ketika aku berjuang mengalahkan diriku, aku berjuang melepaskan pengampunan, tidak menyimpan kepahitan, tidak menahan dendam. Ternyata ada kelegaan dan aku merasa diberkati oleh Tuhan. Aku tahu itu kekuatan dari Tuhan ketika aku berjuang. Itu namanya ngeh. Amin saudara. Amin. Nah sampai di titik ngeh itu melakukan itu, saudara akan punya pengalaman-pengalaman. Begitu mengalami masalah-masalah, orang bikin tersinggung. Tadinya cuma orang ngomong, bukan tentang saudara, cuma bisik depan saudara, saudara bisa tersinggung. Sampai titik kalau saudara ngeh bertumbuh terus dalam kebenaran, orang sudah buang ludah di depan saudara, saudara tetap bisa mengampuni dia. Tetapi itu kan lewat tahapan. Panca indera yang dilatih. Hati yang dilatih. Amin saudara. Jadi waktu hidup kita ini bukan sekedar buka HP. Bukan sekedar lihat Facebook. Bukan sekedar lihat WA. Hidup kita ini kesempatan untuk berbenah. Karena kesempatan ini belum tentu datang 2 kali. Karena kesempatan ini sangat terbatas. Bisa aja seperti Ibu Pendeta tadi. Cuman cari lalapan. Terus pulang sudah gak sadarkan diri. Pulangnya ke rumah sakit.
Kita nggak tahu. Makanya selagi saudara otaknya masih bisa fresh, telinga masih bisa mendengar, masih bisa melihat, isilah kebenaran. Karena hanya kebenaran itu yang bisa mengubah hidupmu. Dari anak-anak rohani menjadi dewasa rohani. Amin. Oke, ciri Kristen anak-anak berdasarkan Korintus yang kita baca tadi ada 2 poin. Yang pertama, iri hati. Kan ayat tadi bilang, kalau masih ada iri hati di antara kalian, bukankah itu menunjukkan kalian manusia duniawi? Bukankah itu menunjukkan kita Kristen anak-anak? Nah, iri hati saya lebarkan implikasi untuk hidup saya dan saudara. Apakah kita masih Kristen anak-anak atau tidak? Itu ukurannya adalah hati kita. Ya, yang pertama, kalau kita masih iri melihat orang lain bahagia, berarti kita masih anak-anak rohani. Kalau di hati kita masih ada benci, ada dendam, ada kepahitan, berarti kita masih anak-anak rohani. Kalau masih ada niat jahat, belum diucapkan, belum dilakukan, tetapi muncul. Misalnya ada orang datang, kita bisa senyum pada hati kita, tidak suka sama dia. Atau kita punya rancangan-rancangan jahat. Itu menunjukkan kita masih anak-anak. Nah, saudara lihat di sini, adakah saudara masuk poin ini? Makanya Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang dewasa rohani, orang yang bisa jaga hati. Hatinya anti gores. Ada kan orang ngomong dikit, hatinya udah panas. Orang begini dikit, hatinya udah bergetar. Ada kan yang seperti itu. Orang yang dewasa, orang yang melatih, punya kemampuan menjaga, mengontrol hatinya. Orang mau buat apa? Saudara mau dendam, saudara mau benci bukan gara-gara orang yang berbuat jahat. Itu pilihanmu, mau simpan kata-kata di hatimu, mau simpan sikapnya di hatimu, itu pilihan saudara. Amin. Amin. Makanya menjadi dewasa itu pilihan. Mau tinggal tetap anak-anak juga pilihan saudara. Orang mau ngomong apa, kalau saudara jaga hati, bisa jaga hati. Tidak mengizinkan yang buruk masuk hatimu, kamu akan tetap menikmati hidup. Hatimu akan tetap bersih. Amin. Amin saudara. Ya, jadi ciri Kristen yang anak-anak tidak bisa menjaga hati. Jadi kalau masih ada rasa iri lihat orang berhasil, rasa iri orang lebih baik, rasa iri orang lebih sukses, itu indikator saudara masih anak-anak. Bertobat. Kalau masih ada dendam, dendam itu kan bicara hati. Kalau masih ada kepahitan, bicara hati. Kalau masih ada kebencian kepada orang lain, bicara hati itu. Berarti saudara masih anak-anak. Ayo bertobat, lepaskan pengampunan. Karena doa Bapa kami berkata, kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, dosamu tidak akan diampuni oleh Tuhan. Sederhana. Tetapi kenapa pengampunan tuh harus Yesus ulang. Bahkan sampai di bawah doa Bapa kami. Di bawah doa Bapa kami di kalimat selanjutnya juga tetap ada soal pengampunan. Karena itu tidak mudah. Masalah hati itu tidak mudah. Nah, supaya hatimu tidak terluka. Supaya hatimu ini tidak mudah masuk ke hal yang cemar. Makanya dijaga. Jaganya lewat apa? Kebenaran. Amin. Firman Tuhan. Dan yang selanjutnya, poin yang kedua, ciri Kristen anak-anak. Yang pertama, tidak bisa menjaga hati. Yang kedua, orang yang masih anak-anak rohani itu hidup dalam perselisihan. Perselisihan itu bicara mulut. Yang kedua, tidak bisa menjaga mulut. Jadi Kristen anak-anak, ciri yang pertama gak bisa jaga hati. Yang kedua, gak bisa jaga mulut. Ya. Nah, orang yang gak bisa jaga mulut itu orang yang suka membela-bela diri. Orang yang tidak bisa jaga mulut, orang yang suka menyalahkan orang lain atau suka menyalahkan situasi. Orang yang tidak bisa jaga mulut, orang yang suka bersungut-sungut. Orang yang gak bisa jaga mulut, orang yang suka bergosip. Yakobus bilang, kalau kamu bisa menjaga lidahmu, bisa mengendalikan lidahmu, kamu bisa mengendalikan seluruh hidup. Lidah aja yang saupril gak bisa dijaga,
gimana kamu mau bawa dirimu masuk surga? Amin. Paham? Ada kan orang cuman ditanya, ini kenapa kok bisa begini? Oh, bukan saya. Atau ini kenapa begini? Oh, yang itu. Kok tahu? Saya dulu seperti itu, nggak bisa jaga hati, nggak bisa jaga mulut. Semua salah, nggak pernah saya salah. Tapi kan belajar kebenaran, ayo berubah, berbenah. Karena itu udah dosa turunan. Tuhan cuma datang, kenapa kamu sembunyi Adam? Apakah kamu makan buah yang dilarang? Adam langsung jawab, gara-gara perempuan itu loh yang engkau tempatkan di sampingku. Hawa enggak mau kalah. Hawa, apakah kamu makan? Kenapa kau petik itu Hawa? Gara-gara ular loh Tuhan. Nah, dan itu dosa itu sudah turun ke saya dan saudara. Belajar dari ini saya mau berbenah, makanya saya kalau lihat ada orang, ada masalah dikit, oh dia, oh gini. Suka bela diri, dia gak pernah salah, selalu menyalahkan ini yang belum tentu benar. Orang seperti itu di hadapan saya itu orang yang gak bisa dipercaya. Dalam hal sederhana. Saya ada di dunia kerja, saya ada di dunia pelayanan, ketemu dengan banyak-banyak orang. Orang kalau selalu menyalahkan orang lain, itu dari hal sederhana, bukan gara-gara dia salah. Hal sederhana aja, misalnya begini, ini kenapa sih? Oh yang ini mungkin, atau gara-gara dia, itu sudah gak bisa. Tapi kalau saudara dewasa bisa jaga mulut. Oke lah orang ini yang lakukan, tapi kalau gak di depan mata saudara, saudara gak berhak ngomong begitu. Amin ya. Orang yang bisa jaga mulut, dia adalah Kristen yang dewasa. Karena kalau kamu bisa mengendalikan lidahmu, mulutmu ini, kamu bisa mengendalikan dirimu, seluruh anggota tubuhmu yang lain. Dan ini bukan berat, sulitnya minta ampun. Amin. Oke. Jadi dari dua ciri Kristen anak-anak, yang pertama gak bisa jaga hati. Kalau Kristen dewasa hatinya sudah anti gores. Kayak saudara beli HP anti gores. Jadi biar kerak gak akan tembus sampai di dalam. Hati orang Kristen dewasa anti gores. Orang mau ngomong apa ke, orang mau begini begitu, tidak akan menyentuh hati. Oh gitu aja. Tetap dengan hati dingin, kepala dingin menanggapi. Dan yang kedua, orang yang anak-anak rohani itu gak bisa jaga mulut. Orang yang dewasa bisa mengendalikan lidahnya. Ya, makanya itu disebut bijaksana. Orang bijaksana dari mana sih kita tahu? Dari setiap kata, kalimat yang keluar. Makanya saya dari dulu ajar anak-anak saya, kalau gak penting gak usah diomongin. Gitu. Kadang-kadang itu banyak buang kata-kata yang sia-sia, yang gak berguna, yang gak memberkati. Ya. Oke, dari dua ciri ini saya ambil ada dua tokoh di Alkitab yang menunjukkan masih anak-anak dan yang satu sudah dewasa. Yang pertama adalah Raja Saul. Raja Saul ini saya kasih perbandingan dengan Raja Daud. Raja Saul ini dia raja pertama bangsa Israel. Dan ketika Saul menjadi raja itu sesuatu yang spektakuler. Karena kan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka kan dipimpin sama Musa. Kemudian digantikan Yosua. Mereka gak punya raja. Tetapi ketika mereka lewat bangsa Amalek, bangsa Filistin, sampai di Kanaan, loh itu semua kok punya raja. Kita kok gak punya raja. Mereka bilang, kita minta raja Samuel. Samuel bilang, aduh kalian ini Tuhan sendiri dari sorga jaga kalian. Tuhan sendiri pimpin kalian. Tuh waktu nenek moyang kita keluar. Itu ada tiang awan. Itu kehadiran Tuhan. Ada tiang api. Itu Tuhan menyertai. Bisa ngobrol dengan Tuhan. Mereka bilang tidak mau. Pokoknya kita minta raja seperti bangsa lain. Dikabulkan. Samuelnya sedih. Tuhan bilang kamu gak usah sedih. Yang mereka tolak bukan kamu, aku yang ditolak sama mereka. Udah kabulkan permintaan mereka. Tetapi sampaikan kalau mereka pengen punya raja itu ada konsekuensi. Anak mereka nanti jadi pengawal, yang perempuan-perempuan nanti jadi tukang masak. Dan itu disampaikan sama semua. Dan mereka bilang tidak masalah, yang penting kami punya raja. Dan muncullah nama Saul. Saul ini latar belakang, dia anak orang kaya. Anak orang berada itu dicatat Alkitab. Jadi dia orang kaya. Makanya waktu dia cari keledai bapaknya hilang itu ada pembantu ikut dia. Dan yang kedua, Saul ini ganteng. Dari bahu ke atas paling ganteng, tinggi dia, cakep.
Makanya waktu cabut undian, suku Benyamin, terus dari keluarga Matri, terus keluar nama Saul. Orang cari kok nggak ada dia ya. Sampai mereka bertanya sama Tuhan, Tuhan datang nggak Saul? Hebat loh zaman dulu bisa ngobrol. Tuhan Saul emang ada di sini? Tuhan bilang ada. Di mana dia Tuhan, kok gak kelihatan, orang kan tinggi besar. Itu lagi sembunyi di antara barang-barang. Mereka namanya orang tinggi sembunyi kan ketemu juga. Jadi raja. Dan setelah dia diurapi jadi raja, saudara tahu itu ada orang-orang gagah perkasa yang digerakkan hatinya oleh Tuhan ikut dia. Jadi Saul itu luar biasa ketika dia dipilih menjadi raja pertama bangsa Israel. Tetapi kita mau belajar pengalaman hidup Raja Saul, dia tidak bisa menjaga hati, dia tidak bisa menjaga mulut. Satu waktu ketika mereka akan berperang melawan bangsa Filistin. Nah zaman dulu kalau mau berperang, sebelum berperang mereka harus mempersembahkan korban. Dan waktu zamannya Saul yang boleh persembahkan korban itu cuma Samuel. Jadi kasih persembahan, minta penyertaan Tuhan, ribetnya kayak gitu. Habis itu berperang, artinya Tuhan menyertai. Jadi kalau belum minta memberikan persembahan, belum minta penyertaan Tuhan, nanti kalah. Jadi minta penyertaan Tuhan. Itu liturginya kayak gitu. Nah bangsa Filistin tuh sudah berhadap-hadapan gitu loh. Terus habis itu Samuel sudah bilang, aku akan datang, tunggu aku. Hari pertama enggak datang, hari kedua enggak datang. Terus Saul udah lihat, wah ini tentaraku sudah mulai gelisah. Wah udah mulai goyang, wah nanti mereka tinggalkan saya gimana. Jadi hatinya Saul itu jadi ciut. Kenapa? Karena melihat perilaku pengawal-pengawal yang gagah perkasa, pasukan-pasukan terpilih itu sudah mulai goyang. Lihat musuh kok semakin kokoh, musuh kok semakin dekat, musuh kayaknya besar mereka, wah lawannya luar biasa. Menciutkan hati anak buahnya, hati prajurit-prajurit. Dan itu waktu lihat sikap mereka yang sudah nggak berdiri tegap mungkin, yang sudah nggak penuh keyakinan, itu bikin hati Saul ciut. Padahal kalau Saul bisa berpikir bagaimana kejadian dia bisa menjadi raja, harusnya dia raja, dia punya kekuatan dan Tuhan menyertai dia untuk menenangkan massa. Betul gak saudara? Prajurit itu dia mau kuat, dia mau takut, dia mau getir tergantung pemimpinnya. Saul lupa otoritas yang Allah berikan kepada dia. Hatinya jadi ikut ciut, dia gak bisa jaga hati. Akhirnya dia ambillah korban, dipersembahkan. Begitu dia selesai mempersembahkan korban, tik, datanglah si Samuel. Apa yang kamu lakukan Saul? Aduh Samuel, kamu ditunggu-tunggu gak datang-datang. Aku kan sudah bilang aku pasti datang. Iya tapi kelamaan ini udah gelisah kiri kanan. Itu bukan tugasmu, kamu raja oke, tetapi mempersembahkan korban itu bukan bagianmu dan kamu sudah melanggar kekudusan Tuhan. Gak sampai situ, itu dia gak bisa jaga hati. Begitu yang kedua, begitu ketemu bangsa Amalek, Tuhan berfirman kepada Samuel, kasih tahu sama Saul, tumpas bangsa Amalek. Soalnya dulu waktu keluar dari Mesir mau lewat bangsa Amalek udah permisi, mereka gak kasih izin. Sekarang habisi rajanya, rakyatnya, lakinya, perempuan, binatang, habisi, tumpas habis. Jangan ada tersisa. Saul bilang sama Samuel, siap. Pergilah dia dengan rakyatnya menumpas bangsa Amalek. Wah, tetapi rajanya gak dibunuh. Terus binatang yang gendut-gendut gak dibunuh sama anak buahnya. Begitu habis berperang dengan kemenangan, kebanggaan, pulang dia, ketemu Samuel. Dia bilang, Samuel, aku sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Habis Saul ngomong begitu, tiba-tiba suara mbe. Samuel tanya, itu suara apa ya? Kalau sekarang, oh itu kambing etawa. Dia bilang, oh gini Samuel. Ini anak buahku tidak mati, ini kan yang kurus-kurus sudah dibunuh semua. Yang manusia-manusia udah dibunuh. Cuma rajanya. Terus binatang yang kurus-kurus dibunuh, yang gendut-gendut. Nanti kita bawa persembahan kepada Tuhan. Kalau nanti lemaknya banyak, wah. Nanti untuk jadi korban kepada Tuhan. Nah di ayat-ayat itu muncul perkataan Samuel. Bukan persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi ketaatan yang Allah cari. Orang yang taat pasti kasih persembahan. Tapi orang yang kasih persembahan belum tentu taat. Simpelnya begitu.
Dan Saul bilang, mulai sekarang Samuel katakan kepada Saul, mulai saat ini Tuhan sudah menolak engkau sebagai raja. Dan dia akan pergi, ditarik sama Saul jubahnya sampai koyak. Di situ poin yang kedua, Saul tidak bisa jaga mulut. Dia berkata apa? Samuel, kalau pakai bahasa bebas ya, aku ini raja. Tolong tunjukkan rasa hormatmu di depan tua-tua Israel ini. Kembali bersama aku. Samuel kan gak mau. Tapi begitu ditarik jubahnya sampai koyak kata Alkitab. Dan dengan ancaman begitu. Saul kan tinggi besar, Samuel mungkin lebih kecil. Getir juga dia. Nah, Saul gak bisa jaga mulutnya. Saul lupa bahwa yang mengurapi dia adalah Samuel. Untuk jadi raja. Yang kedua dia lupa dia usianya masih muda. Samuel tuh udah tua. Dan dia lupa bahwa Samuel ini benar-benar satu bangsa Israel mengakui dia diurapi, disertai oleh Roh Allah. Saul lupa semua. Kata-katanya mengancam, menghina Samuel. Tunjukkan rasa hormat. Kenapa dia bisa gitu? Karena gak bisa jaga hati, ada kesombongan di hati. Akhirnya keluar. Makanya apa yang di hatimu itu akan keluar ke mulutmu. Jadi kalau mulutmu tuh kurang ajar, gak mungkin hatimu benar. Kalau mulutmu suka gosipin orang, gak mungkin hatimu benar. Kalau mulutmu suka nyalain orang, gak mungkin hatimu benar. Mengerti? Karena hatinya panas marah, keluar mulutnya gak bisa terkontrol. Makanya poin pertama jaga hati. Kalau orang bisa jaga hati, dia bisa jaga lidah. Orang kenapa gak bisa jaga lidah? Karena gak bisa jaga hati. Akhirnya Saul ditolak menjadi raja. Dan sejak saat itu dia tidak ketemu lagi dengan Samuel. Dan sejak saat itu Roh Allah meninggalkan Saul. Kenapa? Gak bisa jaga hati, gak bisa jaga mulut. Yang kedua saya kasih contoh tentang Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang paling besar di Israel. Dia yang mengokohkan kerajaan Israel. Dia raja kedua setelah Saul digantikan Daud. Daud itu yang mengalahkan bangsa-bangsa, menaklukkan sehingga Israel tuh benar-benar jaya. Ya, itu sejarah Israel mencatat. Dan saudara tahu semua bangsa sekitar itu membawa upeti. Dan kejayaan itu benar-benar kokoh zamannya Raja Daud. Tetapi ketika pemerintahannya sudah kokoh, satu waktu saudara baca di Alkitab ketika musim, itu ada musim berperang, raja-raja pergi berperang, si Daud tidak ikut berperang. Kenapa? Karena sudah di zona nyaman. Semua sudah takluk sama dia. Dia tidak ikut, dia suruh anak buahnya yang pergi. Nah karena dia nggak melakukan tugasnya sebagai raja pergi berperang lagi. Lagi jalan-jalan kelihatannya ya. Wah itu gambarnya. Ada cewek lagi mandi, ada perempuan lagi mandi. Ternyata itu Batsheba. Istri anak buahnya. Prajuritnya namanya Uria punya istri. Ya, singkat cerita jatuhlah dalam dosa persinahan. Singkat cerita, Daud merancang pembunuhan untuk Uria dan Uria mati di medan perang. Singkat cerita langsung diambil Batsheba menjadi istrinya. Dan ketika Daud sudah melakukan dosa pelanggaran, kalau zaman perjanjian lama, Daud tuh nggak mungkin lolos. Ya, ketika dia dalam dosa, dia sudah melakukan dosa pelanggaran. Nggak ada pengampunan, nggak minta pengampunan, santai-santai aja dia tetap hidup sama Batsheba sampai datang yang namanya Nabi Nathan. Nabi Nathan, ini kan Nabi Nathan datang kan setelah sudah mau lahir, artinya kan sudah beberapa bulan, orang kan dikandung 9 bulan. Sudah ada rentang waktu yang berbulan-bulan. Datang Nabi Nathan. Dan Nathan berkata apa? Menegur dosa Daud. Jadi dia kasih perumpamaan. Ada orang yang kaya di satu negeri. Banyak sekali kambing dombanya. Binatang-binatangnya banyak. Tiba-tiba ada datang orang perantau. Dia mau kasih makan. Dia sayang mau ambil salah satu binatangnya. Akhirnya ada tetangganya cuma punya satu binatang. Itu diambil sama dia. Terus Daud bilang, wih jahat sekali orang itu harus dibunuh. Nabi Nathan bilang apa? Kamu orangnya. Kamu dikasih sama Tuhan. Kekuasaan turunan dari Saul, itu istri selirnya kamu boleh pakai semuanya. Kekayaannya kamu pakai. Kalau ada yang kurang pun akan Tuhan tambahkan. Itu luar biasa ayat itu. Tetapi kenapa kamu harus ambil istri Uria? Itu istrinya satu-satunya, cuma itu yang dia miliki.
Daud langsung berkata apa? Aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan kalau saudara baca ungkapan Daud di kitab Pemazmur, Tuhan, kalau pakai bahasa bebas ya, ambil kerajaanku. Tuhan, ambil tahtaku. Tuhan, ambil kekayaanku. Tuhan, ambil semuanya. Tetapi satu aku minta Tuhan, jangan ambil rohmu dari dalamku. Itu doa Daud. Kenapa? Karena Daud bukan hanya sekedar mengaku, bukan hanya sekedar menyesal, tetapi benar-benar dia ada di dalam pertobatan. Karena dia tahu dia salahnya bukan kepada Uria, dia salahnya bukan di depan Nabi Nathan, dia salahnya bukan di depan bangsa rakyat Israel. Dia tahu aku bersalah di hadapan Tuhan. Ada banyak orang mengaku dosa kan karena malu. Oh, ketahuan pendeta, oh ketahuan tetangga. Tapi ketika saudara berurusan dengan Tuhan, itu akan sampai kepada titik pertobatan sejati. Aku berdosa di hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat anak bungsu itu, ketika dia kasih makan babi, dia kelaparan, dia bilang, aku sudah berdosa kepada Bapa di sorga. Paham maksudnya? Hanya orang yang nyambung, mata rohaninya tembus pada kekalahan, yang menyadari kalau aku bikin salah bukan sekedar mempermalukan keluarga. Kalau aku bikin salah bukan sekedar jadi ocehan orang. Kalau aku bikin salah, aku berdosa, aku menyakiti Bapakku di sorga. Hanya itu yang akan membawa pertobatan sejati. Dan tidak akan berbuat dosa lagi. Amin. Paham sampai sini? Yang saya bandingkan dengan Daud. Daud dia bisa menjaga hati, dia bisa menjaga mulut. Ketika dia dinyatakan bersalah berdosa, itu Nabi Nathan. Nabi Nathan tuh hanya dalam beberapa kisah, dia bukan nabi yang luar biasa. Daud kerajaannya kokoh, lagi jaya-jayanya. Jangankan zaman Daud, Israel sudah pecah, itu yang sudah 10 suku, 2 suku. Setiap nabi datang kepada raja, kalau rajanya jahat, langsung ditangkap nabi itu, suruh bunuh atau minimal dipenjara. Tetapi Daud dalam kejayaannya, dia tidak membunuh, dia tidak memenjarakan Nathan. Dia langsung berkata, aku berdosa. Artinya apa? Dia menghormati Nathan sebagai nabi yang menyatakan firman Tuhan. Saul yang datang nabi besar, Nabi Samuel, semua orang mengakui siapa Samuel. Tetapi Saul bisa berkata, tunjukkan hormatmu kepadaku. Samuel dengan dia harusnya levelnya Samuel lebih tinggi. Walaupun dia raja. Dia lebih muda, dia yang diurapi oleh Samuel. Paham maksudnya? Daud dosa sebesar apapun mendapat pengampunan. Makanya ketika Daud bilang, aku sudah berdosa di hadapan Tuhan. Nathan bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Kau tidak akan mati. Artinya benar-benar Tuhan lihat tuh pertobatan Daud. Benar-benar bertobat. Bukan menyesal, bukan nanti kesempatan bikin lagi. Benar-benar bertobat. Tetapi dosamu diampuni, kamu tidak mati. Tetapi perbuatanmu, apa yang kamu tabur akan kamu tuai. Kerajaanmu akan goyang terus. Tidak akan habis-habis pemberontakan itu. Makanya bilang sebelah kanan, jangan bikin dosa. Jangan bikin dosa. Karena kamu bikin dosa, minta ampun, Tuhan ampuni. Tetapi hasil perbuatanmu, apa yang kamu tabur itu akan kamu tuai. Itu tidak akan hilang. Itu sudah hukum alam. Ada tabur tuai, ada karma pala. Makanya jangan bikin dosa. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Waktu umur hidup kita adalah kesempatan untuk bertumbuh. Kristen dewasa tidak instan, tetapi melalui proses dan respon dari setiap individu. Amin. Tuhan memberkati, selamat berjuang. Jadilah Kristen yang dewasa.